Ya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap. Anta Kirana Asabuas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Oke, Bo. Yes. Pada topik kali ini kita membahas dengan tema indah pada waktunya. Oke. Nah, coba dicek tuh, indah pada waktunya itu NYA-nya itu N besar atau N kecil? Iya, oke. Saya cek ya. Oke, Panta. Saya Silakan. cek Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ternyata N-nya N kecil. Betul. Ya. Nah, yang menjadi bisa membuat orang keblinger ketika dalam kehidupan mereka, mereka sering berkata begini, ya pasti nanti indah pada waktunya lah. Gimana hubungan kamu lawan jenis dengan pacar, dengan pasangan yang belum menikah gitu ya. Nanti pasti indah waktunya lah. Pasti indah pada waktunya lah. Gimana bisnis? Ya indah pada waktunya lah. Seolah-olah orang itu menunggu kapan Tuhan membuatnya indah. Iya, iya. Sehingga ini tentunya bisa menjadi bahaya ketika orang Kristen atau teman-teman menjadi pasrah dengan keadaan. Seolah-olah hidup dia itu tunggu Tuhan yang bekerja. Dan dia tinggal menunggu saja. Gimana pendapat lu, bro? Oke, jadi gini teman-teman Pak Anta. Kita harus mengerti dulu konteks dari ayat Pengkhotbah pasal 3 ini. Ya. Orang Yahudi itu punya satu pemahaman, yaitu teokrasi atau pemerintahan dari Tuhan. Jadi semuanya itu dari Tuhan. Ya. Nah, itulah sebabnya ketika membaca ayat ini, maka orang Kristen biasanya akan berpikir kalau Tuhan yang terlalu menentukan kehidupan seseorang dengan pemahaman Yahudi yang dulu itu. Padahal kalau kita dudukan dalam konteksnya, Tuhan tidak sedang berbicara apa yang akan dia perbuat. Tapi justru Tuhan sedang berbicara apa yang harus kamu perbuat. Jadi artinya konteks ayat ini bukan bicara tentang apa yang Tuhan mau perbuat, tapi apa yang perlu manusia perbuat. Iya, betul. Di mana tuh? Bisa jadi tahu? kalau kita cek ya, Pengkhotbah dari pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah betul, ini Tuhan menyediakan semuanya, termasuk masa-masanya. Makanya dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14 kita tahu, ada waktu menangis, waktu bersedih, waktu tertawa dan sebagainya. Itu Tuhan siapkan buat semua orang, bukan hanya orang Kristen. Ada musim hujan, ada musim kemarau, salju, gugur, semi. Kita nggak ada itu ya? Nggak ada. Kalau di Indonesia nggak ada. Kalau di Indonesia kita justru lebih banyak musimnya. Lebih banyak. Musim duren, musim rambutan. Betul. Betul. Nah, jadi semua musim itu Tuhan sediakan. Iya, semua ada musim waktunya, Tuhan sediakan. ada masanya. Artinya di dunia itu, di dunia ini, musim-musim itu Tuhan sediakan. Waktunya ada. Waktunya sediakan. Nah, tapi jangan sampai karena musim yang Tuhan sediakan berarti hasil dari musim itu Tuhan juga menentukan, bukan. Dalam setiap musim hidup kita yang Tuhan sediakan, hasilnya ada di tangan kita menurut ayat ini. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku akan membuat musim bagi kamu. Kalau Pak Anta baca di ayat 12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi jangan lupa, ujung-ujungnya kamu harus ikuti proses Tuhan dan bekerja di dalamnya. Jadi jangan sampai karena bilang menunggu waktu Tuhan, akhirnya pasrah seperti tadi Pak Anta bilang. Enggak, Tuhan gak sedang ngomong gitu. Nah menarik, karena Pengkhotbah ini tulis oleh Salomo, sementara Salomo juga dalam Amsal dia berkata, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau berjerih lelah, itu belajar kepada semut. Nah itu kan jelas tuh, ternyata Salomo sendiri tidak sedang berkata bahwa orang harus pasrah karena ada musim-musim yang berganti, bukan itu. Bukan. Bahkan di Amsal itu Salomo banyak memberikan teguran kepada orang-orang yang malas ya. Persis. Hai pemalas. Pemalas itu seperti orang yang berputar pada pintu berputar pada engselnya. Betul, gitu-gitu aja. Iya. Berarti sebenarnya indah pada waktunya itu artinya indah pada prosesnya jika manusia itu mau berproses melewati prosesnya itu. Persis. Dengan musim-musim yang Tuhan sudah sediakan di situ. Sehingga kalau kita sedang musimnya tertawa, ya kita tertawa. Jangan bersedih. Ketika kita harus menabur, ya kita menabur, jangan menuai. Orang Kristen suka salah di sini. Kalau lagi menabur karena berat, langsung berkata, udahlah nanti indah pada waktunya. Padahal Tuhan bilang, kamu waktunya nabur kok. Jadi waktu menabur ya nabur. Waktu menuai ya nuai. Waktu tertawa. Iya. Jadi artinya tidak bisa nih, contoh nih ya, bagi yang jomblo nih ya, bagi yang jomblo nih ya. Dia
tidak mau keluar dari rumahnya, tidak bertemu dengan masyarakat, tidak bertemu dengan orang-orang lain, bahkan tidak mau ikut komunitas kecil, tidak mau beribadah, tapi berharap nanti dapat pasangan. Dan lalu ketika ditanya, gimana kamu udah punya pasangan belum? Indah pada waktunya. Nah, itu kan kita tunggu waktunya Tuhan. Iya, betul. Ya tunggulah waktunya Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih waktu untuk kita bekerja, untuk orang itu mencari pasangan, membuka wawasan, kan gitu kan. Jadi bahaya juga ya kalau orang-orang berpikir bahwa tunggu Tuhan lah, waktunya Tuhan, waktunya Tuhan. Sebenarnya ketika orang berkata kita tunggu waktunya Tuhan, di pikiran mereka itu apa sih biasanya ya? Nah, kadang-kadang orang gini, Panta. Orang tuh mikir kalau nunggu waktunya Tuhan, mereka sedang berpikir nanti Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidup mereka. Betul, Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidup mereka. Tetapi jangan lupa, bagian kita sebagai manusia yang Tuhan kasih hikmat, ia bekerja di dalamnya, ia berproses di dalamnya. Nah, orang seringkali lupa hal itu. Udahlah, ujung-ujungnya Tuhan. Nih orang biasa bilang ngeroh gitu ya. Udahlah ngeroh aja, yang penting ngeroh. Tapi kamu kan masih hidup di dunia, ya kerja. Kira-kira gitu, Pak. Makanya tantangannya dalam berrohani ini adalah ada orang-orang yang sedikit-sedikit tunggu waktunya Tuhan. Benar. Indah pada waktunya. Benar. Tapi ada juga orang-orang yang sama sekali tidak mempercayai Tuhan, menggunakan kekuatannya sendiri gitu ya. Tapi kali ini kita khusus berbicara kepada keblingernya orang-orang yang tidak mau berproses, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan apapun. Lalu seperti ada sebuah kesenangan ketika tunggu waktunya Tuhan. Mungkin jangan-jangan mereka yang berkata tunggu waktunya Tuhan, indah pada waktunya, mungkin setelah dia ngomong dia sedih juga sebenarnya. Ya itu. Dia sadar juga sebenarnya. Betul. Iya gitu ya. Jadi merohanikan hal yang gak rohani. Merohanikan hal yang rohani. Jadi gak rohani bener hidupnya nih. Dia gak kenal Tuhan, dia gak cinta Tuhan, dia gak takut Tuhan, tapi dia pakai ayat-ayat untuk membantu dia, membenarkan hidupnya. Dan mungkin itu menjadi alasan yang paling bisa diterima ya. Alasan-alasan yang sifatnya rohani itu, ini berbahaya, ya kan? Dia tidak mau berusaha, tidak berbuat apa-apa, alasannya pakai indah pada waktunya. Kita tunggu waktunya Tuhan. Banyak sekali ya kita temukan ya alasan-alasan yang kontennya seolah rohani, padahal itu hanyalah sebuah alasan untuk menutupi ketidakbertanggungjawaban dirinya terhadap hidupnya. Jadi Tuhan sudah memberikan waktu, musim dalam kehidupan kita. Indah pada waktunya berarti makna yang terkandung tuh apa sebenarnya? Nah, bagus Panta. Jadi teman-teman, ketika kita sedang berkata ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, berarti kita sedang men-trigger diri kita sendiri. Ayo, waktumu ada batasnya nih. Kalau waktu lagi susah, lagi menabur, lagi mungkin berduka cita, ya udah, itu sebagai motivasi bahwa nanti waktu ini akan berlalu. Nah, di tengah-tengah waktu itu kamu jangan terlalu bersedih, jangan justru terpuruk. Justru itu waktunya kamu memperkuat dirimu, mempertebal keimananmu. Sementara dibalik Panta, kalau ada waktu kamu lagi kaya, waktu lagi senang, jangan jumawa. Karena nanti ada waktunya. Ya udah, hidup itu pas-pas aja lah, gitu ya. Hidup pas-pas sesuai dengan waktu Tuhan. Sehingga kita nggak jadi iri hati, Panta. Karena setiap musim yang orang punya itu berbeda. Betul. Memang Tuhan menyediakan semua musim, tetapi buat setiap orang beda. Seperti ke Pak Anta, Pak Anta lagi di posisi A, saya posisi B. Saya nggak bisa ngelihat itu lalu iri hati. Kok enaknya jadi Pak Anta? Atau sebaliknya, nggak bisa. Jadi setiap musim yang Tuhan percayakan buat hidup seseorang, orang itulah dan Tuhan yang paling tahu. Sehingga kita harus introspeksi diri. Kalau lagi susah, jangan bersedih hati, terpuruk, karena nanti pasti ada musim yang baru. Sementara kalau lagi senang-senang, hati-hati juga, karena nanti ada musim yang berganti lagi. Kira-kira gitu. Makanya kalau sederhananya berarti seperti yang dijelaskan sama Dikau, ada orang yang berharap di akhir tahun dia punya tabungan, katakanlah 50 juta, ya. Tapi dari sekarang nggak pernah nabung. Itu. Memang Tuhan bisa bikin mujizat. Siapa tahu nanti di akhir tahun ada orang yang kasih-ngasih gitu ya. Tapi nggak bisa kita berkata bahwa ya indah pada waktunya lah dan berharap itu tabungan ngisi sendiri tanpa kita dengan sungguh-sungguh menyisihkan dari uang kita. Persis. Ketika uang lagi banyak jangan dihamburkan. Ketika uang lagi nggak ada juga jangan seperti orang yang sedih hati demikian sehingga merasa menderita sekali gitu kan. Oke, menarik ya. Kalau lagi sehat
ya jaga kesehatan. Tapi kalau lagi sakit, ya jangan juga terpuruk dalam kesakitan. Kan gitu kira-kira Pak Andre. Pandemi ini, ya udah kita bersyukurlah di tengah pandemi ini kita masih sehat, kita masih punya keluarga, kita masih bisa bergereja secara online. Itu kan puji Tuhan. Jadi indah pada waktunya dengan N kecilnya, indah pada waktunya, itu kontribusi kita jadi penting juga dong. Persis. Ya kitalah yang menciptakan juga. Apakah keluarga kita indah, apakah pekerjaan kita indah, semua kontribusi peran kita jadi penting. Iya, sesuai dengan musim-musim yang sedang kita hadapi. Oke. So, terakhir. Statement terakhir. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau kita bicara tentang indah pada waktunya, kita harus mengerti paling tidak 2 hal, Pak. Yang pertama, jangan jadi orang yang pesimis. Karena setiap hidup, setiap musim itu bisa berganti. Yang kedua, lakukan yang terbaik ketika musim hidupmu datang. Waktu berduka, engkau harus tahu bagaimana berduka. Waktu bersuka cita, engkau harus tahu bagaimana bersuka cita. Sehingga dengan kedua hal yang kita lakukan, kita makin bisa mengoptimalkan hidup kita bersama Tuhan. Di masa-masa yang Tuhan ciptakan. Di masa-masa yang Tuhan ciptakan. Oke, thank you bos. Siap. Ya untuk sharing hari ini. Sama-sama. Sampai ketemu di episode selanjutnya.